Selamat berjumpa kembali pada bagian kedua kuliah transformasi dua dimensi sebagai bagian dari kuliah grafika komputer. Saya Dr. Setiawan Hadi akan memberikan kuliah mengenai transformasi dua dimensi bagian kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita review dulu bahwa pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas transformasi dasar. Ya. Kita belajar representasi titik, dan transformasinya. Lalu kita belajar transformasi titik, transformasi garis. Kemudian kita belajar rotasi. Ingat, rumus rotasi nggak boleh lupa karena ini sambung menyambung ya. Lalu refleksi, ya. Ingat rotasi pun ada dengan sudut tertentu, ada counterclockwise, ada clockwise. Ya. Kemudian ada skala scaling, ya mungkin harus berlatih sendiri untuk scaling dan transformasi kombinasi. Nah, saat ini kita akan masuk kepada yang disebut dengan transformasi homogen. Nah, transformasi dasar memiliki kelemahan. Memang sederhana tapi memiliki kelemahan, ya. Kenapa? Karena rotasi hanya bisa dilakukan pada pusat rotasi yang khusus. Pada sudut rotasi yang khusus 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Pusat rotasinya juga adalah 0,0 atau origin. Dengan transformasi dasar dalam refleksi, kita pun hanya bisa melakukan refleksi pada cermin yang berada pada sumbu horizontal, vertikal, dan diagonal atau dengan yang anti diagonal. Nah, bagaimana kita ingin mentransformasikan objek secara bebas? Sudutnya bebas, pusat rotasinya bebas, sumbunya bebas, ya. Sehingga diperoleh formulasi umum mengenai transformasi. Jawabannya adalah transformasi homogen. Ya. Nah, apa itu transformasi homogen? Nah, di sini saya berikan beberapa poin. Transformasi homogen kita menggunakan koordinat homogen. Dan transformasi ini memungkinkan kita rotasi dengan pusat rotasi sembarang, sudut rotasi sembarang, ya. Kemudian refleksi bisa dilakukan dengan cermin yang berada pada posisi garis sumbu yang sembarang. Nah, tentunya ini sangat menarik ya, karena ini adalah generalisasi dari sebuah transformasi. Nah, mari kita akan lihat transformasi sembarang, bagaimana kita melakukan hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke bagian yang lebih detail, ada hal dasar yang perlu diketahui. Ya. Ingat, origin atau 0,0 itu invarian, tidak berubah. Kenapa? Karena 0 dikalikan dengan berapapun selalu bernilai 0. Ya. Sehingga kadang-kadang kita melakukan ada sesuatu kali 0 aja langsung berubah jadi 0. Artinya origin bersifat invarian. Koordinatnya tidak akan pernah berubah. Jika ditransformasikan akan tetap 0,0. Nah, dalam kondisi nyata origin itu tidak harus absolut 0,0. Bisa di 3,3, 2,1, bahkan min 5,5, min 5, min 8, dan sebagainya. Bagaimana melakukan itu? Kita pakai koordinat homogen. Nah, bagaimana cara kerjanya? Simple. Koordinat homogen memetakan titik 00 ke posisi lain. Ya. Memetakan, ingat, memetakan titik 00 ke posisi lain. Nah, ini adalah satu cara yang memungkinkan kita melakukan transformasi dengan sudut sembarang, dengan pusat sembarang, dengan sumbu sembarang. Ya. Tapi bukan murah, bukan mudah. Ada nilai yang harus ditambahkan, ada harga yang harus dibayar. Untuk itu ada elemen tambahan pada matriks transformasi. Ingat kembali, matriks transformasi yang kita pelajari
itu 2 kali 2. Nah, matriks transformasi umum untuk koordinat homogen bertambah 1 baris dan 1 kolom. Sehingga matriks transformasi umumnya memiliki ordo 3 kali 3. Tentunya ini menambah beban komputasi. Tidak tadinya cuma 2 kali 2 komputasinya, sekarang 3 kali 3, hampir 50% atau 50% lebih. Ya, meningkat kebutuhan komputasi. Tapi kita akan mendapatkan kebebasan dalam melakukan transformasi. Mari kita simak matriks transformasinya. Nah, matriks transformasi umum dituliskan sebagai ABCD, PQS, dan MN. ABCD merupakan elemen transformasi untuk skala, rotasi, refleksi, dan shearing. Ingat kuliah sebelumnya bahwa untuk skala kita harus memiliki nilai A dan D-nya 0, B dan C-nya punya nilai. Kemudian rotasi A, B, C, D-nya bernilai kosinus, sinus, dan sebagainya. Refleksi demikian. M dan N merupakan elemen untuk translasi, untuk pergeseran, ya, untuk menggeser sumbu koordinat. Itu M dan N. P dan Q adalah elemen untuk proyeksi. Untuk transformasi 2 dimensi pada saat ini, P dan Q masih tidak memiliki efek apa-apa. Tapi jelas tidak mungkin dihilangkan P dan Q itu. Harus ada. Ya, karena ini matriks, bukan sembarangan. Ya. Nah, elemen terakhir yaitu S, itu elemen untuk overall scaling. Nah, dengan adanya overall scaling, kita tidak perlu merubah nilai dalam matriks ABCD. Ya, kita beri nilai S, maka overall artinya secara sumbu X, sumbu Y itu akan dilakukan scaling. Secara regionalisasi kita bisa melihat bahwa ABCD satu kesatuan, satu region katakanlah, M dan N satu region, P dan Q satu region. Ingat P dan Q adalah proyeksi, dan S satu region. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kita akan lihat dengan beberapa contoh. Nah, berikutnya kita akan lihat sebuah ilustrasi bagaimana rotasi dilakukan pada sumbu sembarang. Ya, rotasi dengan pusat sembarang di sini maksudnya. Ya, misalkan kita memiliki objek yang gambar sebelah kiri, ya, katakanlah sebuah rumah lah, gitu ya. Saya katakan rumah. Kita punya sebuah titik di dalam pada rumah tersebut, katakanlah P1. Kita ingin melakukan rotasi dengan pusat rotasi P1 dengan koordinatnya M, N. Ingat, kita tidak mungkin melakukan langsung, tapi kita harus melakukan beberapa langkah. Yang kita tahu adalah formulasi rotasi pada sumbu origin atau sumbu 0,0. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita harus mentranslasikan pusat rotasi ke 0,0. Ya, perhatikan, translasikan pusat rotasi ke 0,0. Kenapa harus ditranslasikan? Karena yang kita ketahui hanya rumus rotasi pada origin. Ya, lihat gambar yang kedua. Di situ terlihat kita memindahkan objeknya ke posisi P1-nya 0,0. Bisa diikuti ya. Memindahkan P1-nya ke 0,0. Nah, setelah P1-nya pindah ke 0,0, kita lakukan rotasi sebesar yang diinginkan. Berapa derajat? Theta derajat, minus theta derajat. Silakan bebas. Gunakan formulasi rotasi yang kita pelajari sebelumnya. Tapi setelah kita melakukan rotasi, kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus melakukan yang namanya retranslasi.
memindahkan kembali pusat 0,0 itu kepada P1. Maka kita akan dapatkan objek baru hasil rotasi sebesar theta derajat dengan pusat rotasi M, N atau P1. Ya. Formulasinya bagaimana dalam bentuk formula? Ini dalam ilustrasi visual. Nah, ilustrasinya ini masih dalam ilustrasi visual juga, ya. Nah, inilah formulasinya. Jika sebuah objek dirotasikan sebagai theta derajat seperti tadi, pusat rotasinya P1, maka langkahnya translasikan. Nah, ini formulasi TR. Lihat formulasi di bawah. Jadi kita mulai menerapkan matriks transformasi umum homogen ini yang 3x3. Ya, kita mulai terapkan. Matriks pertama 1 0 0 0 1 0 lalu min M min N 1. Jadi kalau kita merotasikan dengan pusat rotasi 3,5, M-nya 3, N-nya 5, maka formulasi dalam rumus translasinya adalah min 3 min 5. Oke. Nah, berikutnya kita merotasikan sebesar theta derajat. Asumsinya kalau kita disebutkan, maka itu counterclockwise. Maka kita terapkan formulasi rotasi counterclockwise. Yaitu cos theta sin theta min sin theta cos theta. Nah, seperti tadi disebutkan, jangan berhenti di langkah kedua. Kita harus teruskan melakukan langkah retranslasi. Menggeser kembali objek ke semula dengan melakukan retranslasi. Caranya mudah. Kalau M, N itu bernilai min M, min N, maka retranslasi itu kita tinggal menegasikan saja, ya, sehingga nilainya MN. Nah, dari 3 matriks transformasi ini kita kalikan. Ya, ingat penjelasan yang lalu, kita kalau transformasi kombinasi kita kalikan dulu matriks transformasinya. TR kali R kali TR min 1. Dan kita akan dapatkan sebuah matriks transformasi umum rotasi pada pusat rotasi sembarang. Dalam kata lain pusat rotasinya M, N. Ya, jadi ada 3 nih. Dan ini dikalikan kepada objek, kita dapatkan rotasi yang kita inginkan. Ya. Nah, berikutnya adalah refleksi. Nah, ini lebih kompleks. Refleksi pada sumbu sembarang lebih kompleks. Kalau dalam rotasi kita pakai 3 matriks. Dalam refleksi kita pakai 5 matriks. Beban komputasinya berat. Ya. Walaupun untuk skala sekarang tidak mudah, tidak ringan, tidak berat ya. Ingat komputernya sudah canggih. Langkahnya ada 5. Pertama, translasikan cermin. Asumsikan kita akan merefleksi pada garis sembarang atau cermin dengan formulasi tertentu. Sedemikian rupa sehingga menyentuh titik origin. Nah, ini ada triknya. Nanti dengan contoh berikutnya kita akan lihat. Kemudian rotasikan cermin sehingga berimpit dengan salah satu sumbu utama. Kenapa kita harus rotasikan sehingga berimpit? Karena rumus refleksi yang kita tahu hanya refleksi pada sumbu utama. Perhatikan dengan baik-baik bahwa rumus refleksi yang kita punya adalah refleksi pada sumbu utama. Sumbu X, sumbu Y sama dengan X atau diagonal, sumbu Y sama dengan min X anti diagonal. Langkah ketiga, kita lakukan refleksi. Tergantung, kalau kita rotasi cerminnya sehingga berimpit kepada sumbu X, maka refleksinya pada sumbu X. Kalau kita putarnya kepada sumbu Y, ya refleksinya pada sumbu Y. Okay. Nah, setelah itu nggak sampai di sini. Tidak berhenti di langkah ketiga. Kita perlu lakukan rerotasi. Ingat, ini mesti berurutan ya. Rerotasi. Caranya mudah. Tadinya kalau theta derajat, maka kita ganti sudutnya menjadi minus theta derajat. Retranslasi sama seperti tadi rotasi,
tadinya minus jadi plus, atau tadinya plus jadi minus. Dan itu kalau kita formulasikan, T sama dengan TR kali rot itu rotasi, kali R itu adalah refleksi, lalu rot min 1 re-rotasi, dan TR min 1 itu retranslasi. Ya. Dapat dibayangkan betapa rumitnya proses perhitungan demikian ya, apalagi kalau manual ya. Nanti mungkin pada kuliah berikutnya diajarkan bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga perkalian matriks itu bukan hal yang merepotkan ya, apalagi buat orang informatika bisa buat program sendiri untuk perkalian matriks ya. Nah, kita akan lihat ilustrasi berikut. Misalkan kita punya sebuah objek yang ada di kiri bawah ya. Sebuah objek lah ya, kita bisa menulis itu W ya, kita bisa mengasumsikan itu gambar apa, tapi sebuah objek dengan beberapa titik objek. Nah, kita ingin merefleksikan objek tersebut pada cermin yang sejajar atau diformulasikan dengan formula Y sama dengan min X plus 9. Sekali lagi, kita punya objek yang bawah yang tidak tebal. Kita ingin merefleksikan pada cermin dengan rumus Y sama dengan min X plus 9. Secara naluri, secara visual dari kemampuan kita sebagai manusia, maka kita tahu hasil cerminnya ada yang di kanan atas itu. Ya, pasti demikian. Tapi sekali lagi, jangan terpaku kepada representasi visual. Kita bermain-main dengan angka, dengan analisis numeriknya. Ya, langkahnya bagaimana? Ini saya berikan ilustrasi demikian. Kembali rumus tadi, rumus pada 2 slide sebelumnya. Untuk komputasi refleksi pada sumbu sembarang ada 5 matriks. TR, rot, refleksi, rot min 1, TR min 1. Nah, langkahnya gimana? Pertama, translasikan garis Y sama dengan min X plus 9. Ingat kembali bahwa garis itu ada min X plus 9. Kita harus translasikan. Nah, ini trik translasinya harus tertentu. Jangan 2 buah titik. Kalau kita perhatikan caranya, kalau kita lihat gambar ini, kita cari salah satu perpotongan garis itu dengan sumbu utama. Jangan dua-duanya. Cukup satu saja. Kalau dua-duanya akan salah perhitungannya. Jadi misalkan kalau kita ingin perpotongan dengan sumbu utamanya dengan X, kita cari perpotongan garis itu dengan sumbu X. Saya tidak memberikan cara bagaimana mencari perpotongan. Gampang kan ya? Kita isi X-nya 0, maka Y-nya 9. Kita isi Y-nya 0, maka X-nya bernilai 9. Jadi perpotongan dengan sumbu X itu pasti bernilai 9,0. Perpotongan dengan sumbu X pasti 0,9. Saya kembali ke sini. Jadi translasikan. Ambil salah satu, jangan dua-duanya. Ya, 0,9. Jadi M-nya, misalkan perpotongan dengan sumbu X 9,0. Maka kita ambil nilai TR-nya, MN-nya itu min 9,01. Kemudian rotasikan garis sehingga berimpit dengan salah satu sumbu utama. Terserah mau pakai ke sumbu utama X atau ke sumbu utama Y. Nah, di sini diperlukan beberapa trik. Karena ini rotasi, kita berhubungan dengan sudut. Ya. Bagaimana sudutnya? Sudut ditentukan dengan nilai M. Nah, tentunya ingat-ingat lagi, formulasi garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Nah, sudut atau gradien itu adalah M. M bernilai tangen theta. Kalau begitu, M sama dengan tangen theta, maka theta bisa kita cari. Theta adalah arkus tangen dari M. Tinggal kalkulator, tinggal Excel, kita dapatkan sudut perputarannya. Ya. Dalam hal ini nilai M adalah min 1. Kenapa? Lihat rumus Y sama dengan min X plus 9
min mx, jadi m-nya bernilai 1. Bernilai min 1, maaf. Ya. Nah, setelah diputar, tergantung kalau kita putar ke sumbu x, maka refleksi ke sumbu x, dan kalau kita putar ke sumbu y, kita melakukan refleksi pada sumbu y. Lalu sekali lagi, jangan lupa rerotasi dan retranslasi. Ya, agak kompleks memang, ya. Tapi di slide berikutnya ada beberapa contoh, para mahasiswa dan para pendengar bisa melihat contohnya dan bisa mencoba sendiri. Nah, ini formulasinya, ya. Jadi sekali lagi min m, n untuk rotasi cosinus theta sin theta, min sin theta cos theta. Lalu untuk refleksi tergantung refleksi kemana. Untuk rerotasi kita tinggal masukkan sudut tetanya dengan tanda minus. Ya. Untuk translasi kita minuskan nilai m, n. Ya. Jadi silakan dicoba sendiri. Nah, beberapa slide berikutnya itu berupa latihan. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Silakan dicoba. Ya. Jawabnya sudah ada. Diketahui sebuah objek dengan koordinat tersebut. Rotasikan objek sebesar 45 derajat counterclockwise dengan pusat rotasi 9,4. Lalu rotasikan objek lagi sebesar 30 derajat 30 derajat clockwise karena cewek dengan pusat rotasi, awas di kanan itu ada minusnya, minus 3,5. Nah, perintahnya nomor 1, gambarkan objek asli. Tentunya dengan mudah Anda bisa melakukan gambar 00, 22, 21, 61, 6,-1, 2-1, 2-2, 2. Lalu tentukan MTU, matriks transformasi umumnya. Jadi perkalian 3 matriks tadi. Kita harus kalikan. Nah, kalau kita menggunakan tools, misalnya Excel, dengan mudah, nanti mungkin kita ada topik khusus pada video berikutnya menggunakan Excel untuk melakukan perhitungan perkalian. Ya. Nah, setelah nomor 2, tentukan koordinat objek baru. Dengan kata lain, kita mengalihkan objek lama dengan MTU dapat objek baru dan digambarkan di langkah keempat. Nah, ini satu tips mungkin saya tidak tuliskan. Karena kita menggunakan 3x3 matriks transformasi umum, maka matriks objek mesti ditambah 1 kolom. Sehingga pada saat kita melakukan perkalian, kita tidak tuliskan 00, tapi kita tuliskan 001, 221, 211, 611, 6-1, 2-1, min 2, min 2, 1. Supaya apa? Supaya bisa dikalikan ya. Karena kan kalau ordonya berbeda nggak bisa dia, nggak cocok, nggak matching. Ya. Di sini ada jawabnya. Tinggal diikuti saja. Ini pakai Excel dan digambarkan. Kita punya objek ya, yang di tengah itu, yang di atas kita kalikan. Lalu kita rotasikan, kita dapat objek kedua. Ya, silakan dicoba. Nanti mungkin kalau perlu penjelasan kita bahas tersendiri. Lalu karena ini ada 2, ingat kembali ada 2 A dan B kan ya. Nah, latihan rotasi itu jawab 1A yang ini, lalu jawab 1B yang ini. Yang tebal itu hasil transformasi. Yang penting sebenarnya bukan visualnya, yang penting angkanya. Kalau angkanya benar yang di kotak tebal, maka hasilnya pasti gambarnya benar. Nggak mungkin kita menggambar kalau nggak bisa. Kalau angkanya salah pasti hasilnya salah. Kalau kita perhatikan di sini angkanya pecahan, tidak mudah menggambarkannya, tapi lakukan pembulatan saja. Dan kalau menggunakan tools, ya sekarang sudah ada yang namanya tools Cabri Express namanya. Dan nanti kita bahas tersendiri Cabri Express dan dengan mudah kita melakukan penggambaran objek-objek ini. Ya. Nah, yang kedua ini lebih kompleks. Ini refleksi. Kita punya gambar, kita refleksikan dengan garis Y min X plus 9. Lalu refleksikan dengan YX plus 9. Perintahnya sama, gambarkan objek asli, hitung MTU, tentukan koordinat objek baru, dan gambarkan objek hasil transformasi. Ini jawabnya.
Ya. Kita punya gambar yang di kiri bawah. Kita refleksikan dengan garis Y sama dengan X+9. Yang di atas itu angka-angka perhitungan, ya, di mana terjadi perkalian matriks. Hasilnya, hasil transformasi ada di kanan bawah, di atas saya ini, ya, bisa dilihat. Itu hasilnya. Ya. Kemudian karena ada dua penugasan, yang B ya, refleksi dengan garis Y sama dengan X+9, maka kita refleksikan lagi objek yang pertama itu dengan garis Y sama dengan X+9. Perhatikan garis Y X+9, atau kalau dari sini kelihatan demikian, maka kita dapatkan hasil yang ada di atas saya ini, ya, sebagai hasil perhitungan. Ya. Nah, silakan dicoba sendiri untuk latihan ini. Ya, tidak sederhana, nanti mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan ditanyakan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan sampai berjumpa pada kuliah berikutnya dalam topik-topik yang lain yang lebih menarik. Terima kasih atas perhatian para mahasiswa, sampai berjumpa. Terima kasih.